Bukannya kamu sekarang gosipnya katanya kamu jadi pacarnya Bilar. Pelakor image-nya. Upaya maaf yang dilakukan oleh beberapa pelaku ini, saya rasa Rizky Bilar beserta dengan keluarga itu memaafkan. Tetapi ingat, dengan memaafkan itu tidak menghapuskan sifat dari pidana itu sendiri. Jadi, upaya hukum tetap akan kami tempuh untuk beberapa akun ini. Kalau biasanya kata Ani, Besti lelah dituding numpang dan gak modal. Rizky Bilar abis kesabaran Besti. Melalui unggahan di laman Instagramnya, suami dari Lesti Kejora ini pun menunjukkan bukti yang ia miliki yang ia sebut sebelum menikahi sang istri, di mana ada sebuah rumah dan juga tanah. Bilar yang murka, bahkan dalam caption unggahannya tersebut justru kini seraya balik bertanya pada akun yang ia mention. Katanya kalau numpang sama istri, kenapa Lesti baru bisa beli ini itu sekarang cenah? Lalu benarkah Bilar kini sudah benar-benar tak bisa memberi damai untuk akun TM yang diduga telah menilainya numpang dengan istri dan gak bermodal? Apalagi nih Dede Lesti udah serba ada, cari duit bisa. Kalau si Bilar kan dia numpang lah dia. Yang sombong ya, sok ganteng, sok aduh ya ampun. Iya, manusia nggak tahu diri. Emang benar ya, kita bukannya ini ya saya. Jauh sebelum aku nikah, tepatnya November 2020, aku udah beli rumah di kawasan Bintaro. 2022 udah punya tanah di Jaksel sesuai dengan impian istri gue. 2023 di saat orang bilang bangkrut dan sebagainya karena jarang di TV, padahal itu pilihan gue untuk vakum, gue malah tambah aset di Bali. Pertanyaannya, kalau memang aku numpang sama istri, kenapa Lesti baru bisa beliin itu sekarang, Mbak? Kan manggung off-nya lebih sering dulu ketimbang sekarang. Setelah sama aku, bahkan mungkin gak lebih dari hitungan jari. Mbak, output dari kerja cerdas itu bisa lebih besar dari sekedar kerja keras. Punten pisan, gap kita terlalu jauh untuk Anda meremehkan saya. Kalau mau dipaparkan lebih jauh lagi, silahkan mampir ke rumah. Karena ada banyak hal yang nggak bisa diketik di sini. Kenapa sih gila-gila untuk bukti, untuk validasi? Ya, untuk ngurang-ngurangin orang bodoh kayak gini. Terkait dengan oknum dengan inisial TM itu, tentu ini nanti kami belum bisa membuka secara keseluruhan, tetapi pada intinya akun-akun yang kami sasar ini merupakan akun-akun yang memang menyerang dari pribadi Rizky Bilar sendiri dan juga melibatkan pihak lain, karena pertimbangan kami di sini adalah terdapat beberapa pihak yang juga menjadi korban, dan korban-korban ini juga merasa tidak nyaman dan tidak etis ya ketika itu mereka dibawa-bawa di dalam isu-isu yang tidak benar ini. Tapi terkait hubungan dari TM itu sendiri dengan... Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan. Upaya maaf yang dilakukan oleh beberapa pelaku ini, saya rasa Rizky Bilar beserta dengan keluarga itu memaafkan. Tetapi ingat, dengan memaafkan itu tidak menghapuskan sifat dari pidana itu sendiri. Jadi, upaya hukum tetap akan kami tempuh untuk beberapa akun ini. Tak hanya geram dengan tudingan numpang dan gak bermodal, Rizky Bilar yang diduga udah sulit mentolerir akun yang telah menudingnya berselingkuh dengan Ashila pun telah membuat Bilar hilang kesabaran. Hingga melalui kuasa hukumnya, kubu Bilar pun akhirnya merilis 6 akun yang dilaporkan Bilar karena telah menyerang kehormatannya. Terlebih hal tersebut juga tak hanya merugikan Bilar, tapi juga telah menimbulkan korban, yaitu Ashila yang merupakan putri dari Ramzy, di mana namanya dituding telah memiliki anak bersama Bilar. Waduh, serem banget Besti. Lalu, benarkah Bilar sudah benar-benar menutup pintu damai? Dan seperti apa reaksi Lesti Kejora atas tindakan keras yang diambil Bilar terkait laporan kepolisian yang dilakukan? Kami selaku kuasa hukum sudah mempertimbangkan beberapa hal yang dimana beberapa hal tersebut bukan hanya
laporan polisi ini untuk melindungi kepentingan pribadi Rizky Bilar saja, beserta keluarga tentunya ya. Tetapi juga upaya hukum yang dilakukan ini dilakukan karena juga menyangkut nama dan pribadi orang lain yang disebutkan di dalam beberapa akun ini. Yang dimana di dalam akun-akun ini kan kalau yang kita lihat dan kita pelajari secara bersama-sama, banyak juga narasi-narasi yang melibatkan pihak lain, di mana narasi-narasi itu salah satunya adalah melibatkan Saudara Asila Maisa, yaitu putri dari Mas Ramzi ya, Ramzi. Nah, tentu upaya ini kita lakukan juga demi melindungi apa yang menjadi harkat dan martabat dari Mbak Asila Maisa ini. Karena jujur dengan adanya beberapa postingan-postingan sosial media yang beredar saat ini dengan narasi-narasi yang menyebutkan bahwa Rizky Bilar telah melakukan perselingkuhan, memiliki anak, dan juga telah melakukan upaya untuk menceraikan Lesti Kejora selaku istri, yang dimana Rizky Bilar melakukan hubungan tertentu dengan saudari Asila. Jadi tentu yang kita jaga di sini juga merupakan kehidupan pribadi dari saudara Asila, karena bagaimanapun yang kita ketahui, saudara Asila ini juga memiliki kehidupan pribadi, hubungan sosial dengan teman-temannya, dan juga hubungan pekerjaan secara profesional, yang dimana dengan adanya pemberitaan ini tentu saja sangat menimbulkan kerugian, bukan hanya dari kerugian yang dialami Rizky Bilar beserta dengan keluarga, tetapi juga melibatkan kerugian dengan pihak lain yang menjadi korban atas pemberitaan yang tidak benar ini. Kemudian upaya yang akan dilanjutkan setelah dengan adanya laporan polisi ini nantinya akan segera dilakukan pemeriksaan dalam waktu dekat. Nanti kami akan informasikan kapan jadwal pemanggilan kepada Rizky Bilar beserta dengan keluarga, beserta dengan saksi-saksi yang ada. Dari kami selaku kuasa hukum terkait dengan adanya persoalan ini, tentu kami mengharapkan dan tetap melakukan himbauan agar para pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan juga penyebaran berita bohong ini dapat segera menghentikan hal-hal yang dilakukan, dan kami juga berharap untuk segera menyerahkan diri. Dikarenakan pasal-pasal yang telah kami siapkan ini mengandung ancaman hukuman yang cukup berat. Ancaman minimal ya, kita menyampaikan minimal itu akan diancam 5 sampai dengan 15 tahun penjara. Untuk saat ini terkait dengan pintu damai kami rasa sudah tertutup. Tentu Lesti sangat mendukung terkait dengan upaya yang dilakukan ini, karena memang Leslar sendiri bukan hanya menjadi korban dari fitnahan ini ya, karena memang seperti kita ketahui bersama sebelumnya juga memang Lesti itu sempat menjadi korban giveaway dan sebagainya. Tentu terkait dengan sikap Lesti sangat mendukung terkait dengan upaya hukum yang akan ditempuh saat ini. Ya, habisnya kesabaran Bilar atas tudingan berselingkuh dengan Asila memang beralasan, karena diduga terus berlangsung meskipun bahkan Asila sempat buka suara karena kondisi sang kakek hingga sedih lantaran cap buruk yang jadi tertuju padanya. Asila bahkan menegaskan kalau ia bukan perebut suami orang, dan Asila pun mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga yang terus mendampinginya dan mengetahui semua faktanya, di mana isu yang beredar terkait dirinya merupakan fitnah. Akhirnya menulis pesan ini karena komentar-komentar terakhir kalian sangat berefek kepada keluarga saya, terutama kakek saya. Kakek mana yang mau cucunya dicap sebagai hal yang tidak baik? Kakek mana yang mau cucunya difitnah habis-habisan? Kakek mana yang mau cucunya terus dinodai dengan kata-kata yang tidak bermutu? Betapa sakit hati saya tahu bahwa kakek saya lah yang sangat terdampak dari komentar kalian. Tidak hanya kakek saya, tapi seluruh anggota keluarga saya merasa disakiti oleh kalian. Saya tidak pernah menyampaikan perasaan saya, namun jujur saya sudah capek dan sakit membaca komentar kalian.
Di sini sekalian saya sampaikan bahwa saya tahu batasan dalam berteman dan bersaudara. Apa yang kalian khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Dari 2023 sampai sekarang belum juga berhenti kalian menilai saya yang tidak benar. Saya bukan pelakor, saya bukan lon. Bukannya kamu sekarang gosipnya katanya kamu jadi pacarnya Bilar. Pelakor image-nya. Iya, dari 2003 ada sampai aja ya. ini. Jadi kamu ganggu-ganggu. Tapi orang-orangnya itu aja. Iya, jujur. Orangnya itu aja. Yang sebenarnya juga hatersnya Bilar akhirnya ya udah jadi satu kayak gitu ya. Orang-orangnya itunya. Sakit hati dan kekecewaan pastinya bukan hanya dirasakan oleh Asila, tapi juga Ramzi sang ayah. Dimana menurut sang ayah kedekatan Bilar dan Asila karena profesional kerja. Bilar yang membuatkan lagu dan juga sekaligus menjadi produser. Tak seperti yang diisukan di luar yang sangat liar, Besti. Ini gue tadi berpikir mau ngomong ini, tapi akhirnya gue harus bicarakan gini. Ini salah satu ujian gue berdua. Lo kebayang nggak ya? Nih mohon maaf nih, astagfirullahaladzim ya. Gue dengan sudah 25 tahun akhirnya berkarir, terus akhirnya tiba-tiba men-switch ke hal lain gitu ya, hal baru. Allah ngasih. Iya. Gitu ya, dikasih kesempatan sama Allah. Kan, tapi gue menganggap ini juga sebagai ujian. Ya gitu kan, jabatan, kedudukan itu kan semua ujian gitu ya. Sekarang orang kan bingung ngelihat kayak gitu. Kita kan tidak bisa menganggap orang semua rambut boleh sama hitam, tapi hati kita mana tahu. Iya, kita nggak pernah tahu ya. Mohon maaf banget. Ada rasa kesal, benci, gue tidak bisa seperti lo, apa segala macam. Gue mengakui itu. Nah, begitu juga akhirnya Asila dengan usia yang masih sangat belia ini mengalami hal itu juga. Anak satu-satunya. Mohon maaf banget dengan kondisi seperti ini. Wah, disayang sama emak, sama bapaknya, sama Ivan Gunawan. Wah, brandingnya luar biasa. Akhirnya ada rezekinya Asila. Udah itu habis. Terus satu lagi. Ini 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Ketika akhirnya kedekatan gue sama Lesti, sama Bilar sudah seperti keluarga, mereka sudah gue anggap sebagai saudara sendiri, anak sendiri itu ya. Bilar, aku mau bikinin kamu lagu. Kan ada chemistry yang dibangun antara produser, pencipta lagu, ini sama anak kemarin sore istilahnya kayak gitu kan. Beng, salah lagi. Bukannya kamu sekarang gosipnya katanya kamu jadi pacarnya Bilar. Pelakor image-nya. Iya, dari 2003 ada aja ya. ini. Jadi kamu ganggu-ganggu. Tapi orang-orangnya itu aja. Iya, jujur. Orangnya itu aja. Yang sebenarnya juga hatersnya Bilar akhirnya ya udah jadi satu kayak gitu ya. Orang-orangnya itunya. Kok akhirnya kamu bisa tahu kalau orang itu aja deh? Karena biasanya kalau yang di DM request itu kan pasti account-nya account yang bodong ya. Robot, kayak robot. Terus biasanya tuh mereka tuh nge-reply yang omongan jelek banget tuh reply story aku. Jadi mereka kelihatan tuh mereka pernah reply dulu. Mereka pernah reply dulu. Iya, jadi history chatnya tuh kelihatan. Oke, ya sama. Tapi dia coba datang dengan akun-akun baru. Itu lagi sebenarnya. Ada beberapa yang itu. Banyakan tuh repeat account sebenarnya. Makanya dibilangnya orangnya itu aja. Ya Besti, pasal berlapis udah disiapkan. Saran untuk menyerahkan diri udah ditawarkan. Semoga ini jadi peringatan banget ya. Dan jadi pelajaran juga buat semua. Pantas aja Lesti juga dukung Bilar laporin akun tersebut. Udah parah banget, sampai bikin opini Lesti bakal diceraikan untuk wanita lain. Apalagi wanita yang jadi korban juga Asila, anak Ramzi yang sudah ia anggap kayak abinya juga. Kalau dari kalian gimana nih Besti? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Andi Besti.